Perkenalkan, nama saya Marina Selviana Mulia. Saya mahasiswa dari Universitas Surapati, Prodi Manajemen semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang menyenangkan dari karyawan terkait penghargaan yang diterima, situasi kerja dan kerjasama antara pimpinan dan karyawan. Kepuasan kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan, sehingga kepuasan kerja juga berkaitan erat dengan teori keadilan, perjanjian psikologis, dan motivasi. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau pernyataan yang positif dari hasil pemenuhan suatu pekerjaan atau pengalaman-pengalaman kerjaan. Berikut definisi dan pengertian kepuasan kerja dari beberapa sumber buku. Menurut Rifai 2005, kepuasan kerja adalah evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Yang kedua, menurut Tangkil Lisan, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari para karyawan dalam memandang pekerjaan mereka. Teori kepuasan kerja. Terdapat dua macam teori yang menjelaskan landasan proses perasaan seseorang terhadap kepuasan kerja. Yang pertama, menurut Valley teori. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang. Yang kedua, Quality Theory. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Aspek-aspek kepuasan kerja. Menurut Prestawan 2010, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan kepuasan kerja. Yang pertama, aspek psikologis. Berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, aspek fisik. Berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruang, suhu udara, penerangan, kondisi kesehatan karyawan, dan umur. Yang ketiga, aspek sosial. Berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan dan atasan, maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerjanya, serta hubungan dengan anggota. Sedangkan menurut Asad 2002, aspek-aspek yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja adalah keamanan kerja. Aspek ini sering disebut penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama bekerja. Yang kedua, kesempatan untuk maju dan berkembang. Ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Yang berikutnya, indikator kepuasan kerja. Yang pertama, kesesuaian. Seseorang akan merasa kepuasan bila apa yang didapatkan seseorang lebih dari apa yang diharapkan. Yang kedua, rasa adil. Kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain.
Yang ketiga, hilangnya perasaan tidak puas merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan seseorang. Adapun faktor-faktor itu meliputi gaji, penyelia, teman kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. Sedangkan menurut Robbins 2003 terdapat Terdapat 4 indikator ketidakpuasan karyawan yang ditujukan dalam beberapa tanggapan, antara lain. Yang pertama, exit. Ketidakpuasan ditunjukkan melalui perilaku diarahkan pada meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Yang kedua, voice. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif, tetapi optimistik dengan menunggu kondisi untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara bagi organisasi di hadapan kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen melakukan hal yang benar. Yang ketiga, loyalty. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif, tetapi optimistik dengan menunggu kondisi untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara bagi organisasi di hadapan kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen melakukan hal yang benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor yang terkait dengan pegawai. Usia. Pegawai dalam kelompok usia yang lebih tinggi lebih puas daripada pegawai yang lebih muda. Jenis kelamin, biasanya perempuan memiliki tingkat aspirasi dan ekspektasi yang lebih rendah daripada laki-laki. Lamanya pengabdian. Pegawai pada tahap awal mengalami kepuasan kerja yang lebih besar, tetapi ketika mereka mencapai usia 45 tahun atau 55 tahun, tingkat kepuasan kerja mereka menurun dan akan meningkatkan lagi setelah usia dini. Kepribadian. Pegawai yang mampu berinteraksi dan berhubungan baik dengan atasan, kolega, keluarga, dengan bos atau manajemen merasa lebih puas dibandingkan dengan mereka yang tidak seperti itu. Faktor yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, kondisi kerja. Pegawai mencintai pekerjaannya dan memberikan energi maksimumnya ketika kondisi kerjaannya memadai. Yang kedua, keterampilan. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan mendatangkan perasaan puas yang kuat di antara pegawai. Hubungan dengan rekan kerja, semakin pegawai terhubung dengan rekan kerjanya, mereka akan mengembangkan hubungan personal dan sosial yang berkontribusi terhadap perasaan puas di tempat kerja. Cara meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Riggio 2005, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, melakukan perubahan struktur kerja. Dengan melakukan perubahan perputaran pekerjaan, yaitu sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe tugas ke tugas lainnya yang disesuaikan dengan job. Melakukan perubahan struktur pembayaran. Perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada keahlian, yaitu pembayarannya di mana para pekerja digaji berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya daripada posisinya di perusahaan. Yang ketiga, pemberian jadwal kerja yang fleksibel. Dengan memberikan kontrol para pekerja mengenai pekerjaan sehari-hari mereka, yang sangat penting untuk mereka yang bekerja di daerah padat, di mana pekerja tidak bisa bekerja tepat waktu, atau untuk mereka yang mempunyai tanggung jawab pada anak-anak. Sekian dan terima kasih.